Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di siang hari ini Bu Anik akan menjelaskan materi SKI. Babnya adalah Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Seperti yang kalian tahu, Khulafaur Rasyidin itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin, yang artinya apa? 4 orang pemimpin setelah wafatnya Rasulullah. Seperti yang kalian tahu, Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya. Siapa aja? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Baiklah. Untuk saat ini, apa itu Khulafaur Rasyidin untuk yang di LKS adalah 4 orang khalifah atau pemimpin pertama agama Islam yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah ia wafat. 4 orang tersebut adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, tapi karena musyawarah antar sahabat dan Rasulullah. Nah, semasa hidupnya Rasulullah memiliki 2 tugas utama, yaitu apa saja tugasnya? Tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Tugas kenabian itu apa? Tugas beliau sebagai pembawa risalah Allah kepada umat manusia, sementara tugas kenegaraan adalah sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat Islam. Jadi 2 tugas kepemimpinan ini itu digabung. Jadi yang mengurusi umat agama juga mengurusi negara. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Hijri Masehi, pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 khalifah yang dikenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Kata khulafah adalah bentuk jamak dari kata-kata khalifah yang artinya adalah pengganti, bisa pemimpin, bisa penguasa juga bisa. Sedangkan Ar-Rasyidin itu bentuk jamak dari kata-kata Ar-Rasyid, bentuk tunggalnya Ar-Rasyid. Apa artinya? Yaitu sebagai penunjuk. Jadi kesimpulannya menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, penguasa yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah sendiri, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah SAW wafat. Kemudian mereka bertugas melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah. Apa saja tugasnya? Yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu mencakup 2 tadi, sebagai kepemimpin negara dan juga pemimpin agama. Selanjutnya nama lengkap ya, seperti yang kalian tahu, nama lengkap para Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Kalau Abu Bakar berarti Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian kalau Umar berarti Umar bin Khattab. Kemudian kalau Utsman adalah Utsman bin Affan. Ali adalah Ali bin Abi Thalib. Tugas-tugas Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah wafat, tugas yang bersangkutan dengan kenegaraan dilanjutkan oleh 4 khalifah yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Apa saja? Yang pertama, melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah SAW serta membina, mengatur dan mengarahkan umat Islam sesuai Al-Quran dan Al-Quran. Yang kedua, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun dan dibina oleh Rasulullah SAW. 3, memerangi kepada mereka yang merongrong dan merusak ajaran agama Islam. Jadi menghalau memerangi atau menghalau orang-orang yang benci sama Islam ya. Bukan berarti menghalau itu bukan dengan kekerasan. Jadi Rasulullah itu cara memerangi mereka bukan mentang-mentang kata-kata perang, boten kok perang, tapi dengan halus, dengan kata-kata dulu ya. Kemudian yang keempat, memperluas wilayah kaum muslimin ke daerah-daerah lain. Jadi ini perluasan wilayah agama Islam ya.
Yang kelima, mengembangkan ajaran dan kebudayaan atau peradaban Islam. Jadi lama-kelamaan nanti Islam semakin lama semakin berkembang, seperti adanya maulid, adanya tahlil, adanya apalagi yasinan, tahlilan dan segala macam. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa sholat, doa, bantu orang tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.